gimana nih Mas ceritanya apa terjun di bisnis tanaman hias ini gimana Mas? Tanaman hias sebenarnya dulu cuma hobi lah Mas, tapi juga hobi kalau di sini istilahnya koleksi nanti langsung dijual gitu. Itu 2014. Sebenarnya tadinya yang bisnisnya bibit buah. Bibit tanaman buah. Iya, tanaman buah untuk bisnisnya, kemudian hobi ke tanaman hias. Tapi karena bibit buah itu persaingan sangat ketat sekali. Banyak. Iya, karena di daerah sini kan produsennya banyak. Daerah Salaman sini. Jadi saya hobi di tanaman hias, kemudian dari sedikit saya perbanyak dari 2014. Itu jadi banyak ini. Iya. Kalau untuk ini masa apa namanya tuh, kalau di tanaman buah kan ada musimnya gitu. Nah kalau di tanaman hias ini ada musim-musimnya nggak Mas? Misalkan ini sedang musim apa gitu. Oh, lakunya ya ada. Nah, seperti itu bougainville itu. Bougainville itu kan berbunganya pas musim kemarau. Itu larisnya juga pas musim kemarau. Tapi kalau produksinya terserah. Tapi ada musim lakunya juga. Seperti ketika musim kemarau ini tanaman hias biasanya lebih laku keras karena suasana rumah itu kan agak kering tuh Mas. Butuh penghijauan. Itu di musim kemarau biasanya lebih laku keras. Nah, tapi pas waktu kita produksi besar-besaran biasanya pas musim hujan. Itu produksinya besar-besaran karena lebih mudah hidupnya. Ya. Kemarau tinggal kita jual sebanyak-banyaknya. Tapi juga musim hujan laku, tapi biasanya kalau musim hujan yang laku jenis taman-taman. Taman-taman untuk kota, taman untuk outdoor itu. Karena biasanya proyek-proyeknya masuknya pas waktu penghujan. Tapi untuk tamanan yang indoor untuk terasan itu biasanya pas musim kemarau. Dan juga kemarin kan musim ini pandemi, wah itu luar biasa. Sini sampai kewalahan saya. Kalau sistem pemasarannya sendiri ini gimana Mas? Apakah Mas melakukan trik-trik khusus atau gimana kan sementara kan kalau dari lalu lintas kan nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan. Nah gimana ini Mas? Memang tanaman hias itu satu Magelang ada komunitasnya. Jadi ketika kita mau produksi banyak itu kita berkumpul dengan komunitas. Nanti ketika untuk yang teman-teman sana butuh langsung datang ke sini, atau kadang-kadang ada proyek besar butuh tanaman yang ini jumlahnya 2000 kan kadang-kadang dari satu petani nggak bisa memenuhi. Jadi nanti kita penuhi bareng-bareng lah gitu itu. Tapi juga kadang-kadang iseng main-main online atau juga banyak temen lah dari teman-teman dari banyak kok. Ya, alhamdulillah yang kesini itu pedagangnya udah ratusan. Dari setelah pandemi ini banyak banget pedagang yang masuk sini. Jadi memang ada komunitas, kemudian mereka dari mulut ke mulut mungkin gitu ya. Nah kalau perawatannya Mas, kalau yang misalkan ini sudah dibeli gitu, itu dalam perawatannya itu seperti apa? Ada trik khusus nggak? Tanaman itu beda jenis karena ada jenis aglonema, ada syngonium, ada mungkin jenis anthurium. Itu memiliki sistem perawatan sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau saya sih nggak begitu membedakan untuk medianya, cuma kadang-kadang ini lebih suka yang poros, ini lebih suka yang padat seperti itu. Kemudian untuk efek cahaya matahari, contoh ini tanaman ini kalau terlalu redup
mungkin belangnya kurang bagus. Jadi harus agak-agak ada sinar matahari. Tapi kalau sinar matahari langsung juga biasanya tidak kuat. Yang penting ada asupan cahaya lah gitu ya. Kalau jenis-jenis janda bolong ini sebenarnya lebih suka media yang agak basah, kemudian lebih madet lah. Dan cahaya mataharinya sebenarnya lebih suka redup-redup itu, karena nanti lebih hijau. Ini kan nggak begitu hijau, jadi agak-agak menguning gimana. Oh ini janda bolong Janda bolong ya. Ini yang Acuminata. Nanti ada jenis Andersoni. Ya memang ada, tapi biasanya setiap orang itu beda perawatan karena tergantung tempat, suhu udara. Karena di sini kan suhu udara agak panas, karena dekat sungai. Nah itu kan ada uap airnya, panasnya itu biasanya lebih. Jadi penggunaan media itu beda tempat, biasanya beda media tanam. Kadang-kadang hanya pakai tanah aja juga ada yang bagus, karena tanahnya di tempat itu juga sudah bagus, karena udah poros. Tapi kebanyakan tanaman hias itu menggunakan media-media yang poros. Poros itu maksudnya gimana, Mas? Poros itu ketika kita sirami itu langsung turun, Mas. Jadi keadaannya tidak madet gitu loh. Untuk media tanamnya tidak madet. Nah seperti ini, kalau udah madet gini biasanya udah jelek ini. Harus ada penggantian lagi? Iya, pergantian. Ini nanti diganti media. Jadi lebih suka masih kayak gini. Iya. Karena akarnya biasanya tidak kuat, bisa pembusukan akar kalau terlalu lembab. Ya. Pembiakannya yang lama juga. Nah ini contoh, ini harga biasanya di pasaran umum ini di atas 1 juta ini. Apa namanya di sini? Ini Black Cardinal. Nah ini potongannya ini. Ini potong batang, kemudian ini batang utama udah dipotong. Nah ini nanti keluar anaknya kayak gini. Ini udah 5 bulanan ini. 5 bulan baru 2 daun. Jadi dipindah lagi tuh setelah itu. Iya, nanti dipotong, diambil. Ini kan ada akarnya. Oh iya. Nanti dipotong, nanti diambil, pindah di pot. Ini paling nanti kalau udah daun 5. Itu daun 5 kemungkinan juga udah laku 200-300 ribu. Ini janda bolong yang super jumbo, ini yang giant, Andersoni giant ini. Kemarin ini di Malaysia katanya per daun $112 di Malaysia. Per ini? Ya per daun. Per daun. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daun otomatis $1.120. Hampir kalau dolar Malaysia ya misalnya. Iya. Dolar Singapura. Dolar Amerika wah hampir 10 jutaan. Ya 15 juta. 15 juta ya. 16 jutaan. Itu tapi di krus sana. Tapi kalau pasaran sini ya paling untuk satu pohon gini paling ya 2 jutaan sampai 3 juta. Nah itu kan penyulang yang paling terkenal lah, Pak Greg Hambali itu dah. Jenis aglonema kayak gini. Ini juga Pak Greg hasil Pride of Sumatera. Biasanya segini ya 300 ribu. Ini hasil silangan dari yang hijau disilangkan yang putih silangannya harus ditancap. Ini harus ditancap pakai biasanya bambu atau kayu, langsung tancap gini, nanti bisa keluar dari samping. Nah kayak ini udah saya tancap.
Ini kan baru saya tancap ini pakai kayu ini. Hmm. Ini biar pertumbuhan daunnya berhenti. Kalau berhenti nanti keluar anaknya dari samping kayak gini. Oh. Iya. Iya, iya. Nah ini dari samping sini keluar anaknya. Iya. Karena ini jenis bromelia itu persis nanas. Iya. Nanas. Jadi sebenarnya harus menunggu ada bunganya dulu, baru nanti keluar anaknya. Tapi karena kita petani agar lebih cepat, ditancap aja, ditancap biar daunnya tumbuhnya berhenti, kemudian nanti dari bawah keluar anak. Nah, ini udah menghasilkan 8, sudah laku ini tinggal 4 ini. Anak ini termasuk anaknya itu. Yang tadi itu. Ya, yang putih tadi, yang sedang beranak itu sudah menghasilkan 8. Ini tinggal 4 yang masih. 8 itu ya butuh sekitar ya hampir 1 tahun untuk keluar anakan itu ya. Iya, sampai ke 8 itu ke 10 nanti. Hampir 1 tahun dari nancepnya pertama. Tapi itu biasanya panen tiap 2-3 bulan itu saya ambil. Mas, ini kalau ada yang mau berkunjung ini tepatnya di mana ini Mas, alamatnya ini Mas? Oh, atau untuk nama sama alamatnya tepatnya di mana ini? Google Mapnya ada, Ya. Giriatani Borobudur di Desa Sambeng. Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur. Itu di Google Map ada Giriatani Borobudur. Jadi pas tepat depan Balai Desa Sambeng. Oke, siap. Terima kasih nih Mas atas informasi dan penjelasannya.